Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, sampai ketemu lagi ya. Ini kita ketemu lagi di pembelajaran administrasi sistem jaringan ya. Alhamdulillah kita melanjutkan pembelajaran lagi ya, dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pemahaman ya, mengerti di pembelajaran ASJ ini di kelas 11. Nah, di pembelajaran kita ini ya, yaitu menggunakan e-book ya, bukan kedebook tapi e-book ya, e-book yang ada di LMS ya. Itu bisa kalian lihat, karena memang sebelumnya juga Padi sudah menginstruksikan untuk mendownload ya. Coba saya lihat dulu ada enggak ya. Ini sudah lama ya, sudah Pak Adi berikan. Oke, sudah lama Pak Adi sudah berikan. Contoh misalnya 11 TKJ 1 ya. Nah, ini di bahan bacaan ya. Dan sini ada 4. Nah, Pak Adi menggunakan yang ini. Dan tentu saja materi ini nanti ada ya soal yang di UAS. UTS ya, yang sebentar lagi kalian akan laksanakan UTS semester ganjil. Oke. Jadi ini ya, server tingkat dasar ya. Dasar banget kayaknya ya, dasarnya sampai 2 kali. Oke. Nah, ini ya, dan di halaman 205 ya. Kalau di sini dia kegiatan belajar 4, menguji konfigurasi di HCP server ya. Jadi kita membahasnya konfigurasi di HCP server ya, dan di sini nanti Pak Adi akan menyusul ya, akan membuat di sini bab 2 di HCP server yang tentu saja kalian melihatnya sumbernya adalah di sini. Dan di sini Pak Adi akan menguraikan ya, Pak Adi akan membahas ya. Yang biasa kalau misalkan kita tatap muka ya, tentu saja mengawali Pak Adi akan mengulas ya tentang teorinya ini. Yang tentu saja teori ini ya nanti diimplementasikan ke praktek ya, pelaksanaannya nanti lebihnya di praktek. Oke, langsung saja. Nah, di DHCP server pengertiannya ya, DHCP server. Oke, ini Pak Adi akan besarkan dulu ya. Oke. Nah, DHCP Dynamic Configuration Protocol, yaitu layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP ya. IP apa? IP address ya, kepada komputer yang memintanya. Itu ya, tergantung dari request ya, request si kliennya. Nah, tentu saja di sini DHCP dibagi, ada DHCP server dan ada DHCP client ya. Nah, DHCP ini adalah suatu layanan jaringan ya, yang memang memudahkan ya bagi server admin ya untuk mendistribusikan yaitu IP ya, yang tidak menggunakan manual ya. Kalau manual statik tentu saja satu-satu gitu ya, itu nanti ngabisin kopi, ngabisin bala-bala, ngabisin kacang, ngabisin kuaci ya. Tapi kalau menggunakan dinamik ini di HCP, sudah biarkan komputer saja yang bekerja. Yang tentu saja di server nanti kita men-setting gitu ya, si IP address itu gitu. Oke ya, jadi di sini ada DHCP server dan ada DHCP client ya. Nah, di mana DHCP server, nah di sini katanya menyewakan ya, menyewakan
artinya adalah memberikan ya rank IP address kepada si klien ya, dimana di sini ada sistem-sistem operasi jaringan ya. Ini sistem operasi jaringan yang jadul-jadul nih ya, Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 ya. Nah, kalau Windows ya tentu saja kan terus upgrade ya versinya, dan di sini juga bisa menggunakan Linux, dan tentu saja kita menerapkan yaitu Linux Debian ya sebagai layanan DHCP server. Kemudian DHCP client di sini beberapa sistem operasi klien ya, misalkan NT Workstation, Windows 2000, atau kita sebagai Windows 10 gitu ya, atau Windows 8, atau ada mungkin ada Windows 95 atau 98 ya, apakah masih dipakai? Yang dipakai juga ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Oke, fungsi DHCP ya. Jadi di sini kita pertama sudah membahas pengertian DHCP ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi DHCP. Nanti Pak Di akan berikan ini di LMS ya, apa-apa poin-poin saja, poin-poin apa saja ya di lingkup materi kita di DHCP server ini. Oke, ini fungsi DHCP ya. Satu, dapat memberikan nomor IP secara otomatis, tadi Pak Andi bilang ya, otomatis serut aja langsung dikasih gitu ya. Kemudian DHCP memiliki fungsi utama distribusi IP address secara otomatis ya, sama saja gitu ya. Intinya otomatis. Kalau yang satunya mungkin melakukan request gitu ya si kliennya itu. Dan yang ketiga adalah DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator mengelola jaringan komputer gitu ya, yang tadi Pak Adi bilang ya, nggak sulit-sulit untuk men-setting satu-satu ya, dan tentu saja mudah ketika mau gabung ya, langsung ingin mendapatkan IP-nya itu saja sudah disetting di DHCP server. Kemudian yang terakhir adalah 4, fungsinya DHCP adalah DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik, juga memberikan IP address secara statis ya kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. Jadi bisa menggunakan statis juga ya. Oke, kelebihan dan kekurangannya adalah, kelebihannya di sini memudahkan transfer data klien ke PC server ya. Jadi alamatnya dinamis ya, karena memang tentu saja jaringan itu ya, ketika komputer ya dia itu masuk ke jaringan, dia itu harus punya identitas. Nah, identitasnya apa? Tentu saja identitasnya adalah IP address gitu ya. Biar dia dikenal di jaringan, dia sebagai nama lah gitu kan, identitas. Misalkan Pak Adi gitu ya, Adi Irwanto. Nah, itu adalah identitas saya gitu ya. Nah, di komputer juga ketika ada jaringan ya, dia masuk ke jaringan, nah dia harus punya IP address. Nah, ini yang memudahkan ya, supaya si datanya itu, satu data ke klien bisa nyampe gitu ya, atau beberapa transfer data yang lain. Yang kedua adalah DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain gitu ya. Nah, jadi tentu saja DHCP ini kan IP address itu kan harus unik ya. Kalau misalkan kita manual ya, nah berarti kita harus tahu itu, jangan ada yang IP address yang bentrok gitu ya, jangan ada IP yang konflik. Kalau IP konflik tentu saja nggak bisa gitu, jadi harus ada uniknya gitu. Nah, ketiga adalah DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server, yang tadi penyewaannya itu katanya ya, ada jangka waktunya. Ini menghemat tenaga dan waktu dan pemeliharaan IP tentu saja tadi Pak dibilang ya, dan menghemat jajanan gitu. Oke, kemudian 5 adalah mencegah terjadinya IP konflik. Nah, tadi kita sudah bahas gitu ya, kalau manual ya itu IP konfliknya itu sering terjadi. Kemudian kekurangannya tentu saja dia tergantung oleh server. Kalau servernya mati, modar ya udah ya, nggak bisa DHCP itu digunakan. Nah, kemudian metode dalam konfigurasi DHCP ada 2 ya, diantaranya di sini ada rank ya, secara bisa random.
Kemudian konfigurasi dengan fix alamat IP address, ini menggunakan MAC address ya. Tentu saja di jaringan komputer itu ini dari MAC address. Nah, MAC address itu dari mana? Ya, dari apa? Yaitu dari kartu jaringan. Ya, jadi setiap kartu jaringan dia akan memiliki MAC address-nya. Oke, kemudian cara kerjanya ya, dimana DHCP server itu memberikan layanan penyewaan ke kliennya, ditangkap sama klien ya, dipakai sama klien ya. Dan kalau di sini ya, DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada klien disebut dengan DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat DHCP pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh DHCP, biasanya hingga beberapa hari gitu ya. Mungkin tergantung dari duit sewanya kali ya. Ya, manakala waktu penyewaan alamat IP tersebut habis masanya, klien akan meminta kepada server buat perpanjang gitu ya. Seperti misalkan orang kontrak gitu ya, ke ibu punya kontrakan atau punya bapak kontrakan, "Pak, Bu, saya mau ini perpanjang kontrakan," gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Oke, kemudian ya, klien akan mencoba untuk mendapatkan penyewaan alamat IP dari DHCP server dalam 4 proses langkah ini, yaitu ada 4, ada DHCP discover, DHCP offer, ada DHCP request, ada DHCP pack ya. Nah, silakan dibaca-baca ya. Kemudian 4 tahap di atas berlaku bagi klien yang belum memiliki alamat ya, yang masih baru. Klien yang sebelumnya pernah meminta alamat kepada DHCP server yang sama hanya terdapat di 3 dan si 4-nya, si request atau si pack-nya gitu ya. Tinggal dibaca aja ya. Oke. Berbeda dengan sistem DNS yang terdistribusi ya. Nanti kita akan belajar DNS itu apa gitu ya. Domain name server, ada juga bilang domain name system gitu ya. Oke. DHCP bersifat standalone ya. Standalone itu apa? Berdiri sendiri gitu ya, seperti dedicated lah gitu ya, seperti client server ya, standalone. Sehingga jika dalam sebuah jaringan terdapat beberapa DHCP server, sudah alamat IP dalam sebuah DHCP tidak akan direplikasi ke DHCP server lainnya gitu ya. Jadi masing-masing. Oke. Dan di sini silakan pelajari itu. Ini kalau ada yang menyebutkan klasifikasi ya DHCP, yaitu ada DHCP scope, ada DHCP less, ada DHCP options ya. Oke, silakan ini dibaca ya. DHCP scope, alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien ya. Ini juga dapat dikomunikasi oleh seorang dengan menggunakan peralatan komunikasi DHCP server. DHCP less adalah batas waktu penyewaan alamat IP. Kemudian ini adalah tambahan pengaturan. Ya, lihat aja di sini lah ya, kunci-kunci utamanya. Ini option adalah tambahan pengaturan, batas waktu, kemudian ini adalah alamat IP yang disewakan ya kepada klien. Oke. Ya. Jadi nanti secara belajar kita implementasi, nanti setelah UTS kita akan mempraktekkan yang tentu saja nanti akan Pak Adi berikan job sheet ya, job sheet chapter 2 ya, bab 2 ya, dimana nanti hanya menggunakan server saja ya, server dan nanti di sini gitu ya, di si yang klien 2-nya itu di change adapter setting di mana ya, di sini ya, atau kita nanti penambahan gitu ya, seperti ini nih, penambahan virtual host only, nanti akan mendapatkan IP yang disetting dari si server seperti itu ya, nanti akan dibahas ya di job sheet. Oke, demikianlah ya, sedikit sekali ini, secuil sekali Pak Adi memberikan materi, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan memang yang lebih mengeksplor adalah kalian. Pak Adi hanya pembukaan saja ya, mukadimah pembukaan saja ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar
ya. Terus semangat belajar server ya, administrasi sistem jaringan, mengenal mengenai sistem operasi jaringan ya, dan lain-lain jaringan yang lainnya. Oke, mohon maaf kesalahan dan kekurangan Padi. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.